Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Laila dari kelompok 2 angkatan 13. Saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pertama, kompeten. Kompeten yaitu ASN harus mampu beradaptasi dan mengembangkan potensi diri dari dunia dinamakan dunia VUCA. Dunia VUCA adalah akronim dari volatile, penuh gejolak, uncertain, ketidakpastian, kompleks, saling mempengaruhi dan berterkaitan, dan ambiguous, ambiguitas. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk memajukan pegawai profesional yang kompetitif sesuai peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN yang meliputi 3 jenis, yaitu kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga kompetensi sosial kultural. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan dan pengembangan karir. Panduan perilaku kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang kedua, adaptif. Adaptif adalah orang yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adaptif adalah salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetensi yang terjadi antar instansi pemerintahan, dan perubahan iklim, serta perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Panduan perilaku adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Ketiga, harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor hingga faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang ramah. Pentingnya suasana harmonis untuk menciptakan energi positif yang ada di tempat kerja dan bisa memberikan dampak positif bagi karyawan untuk menciptakan hubungan efektivitas, internal, dan kinerja secara keseluruhan. Peran ASN dalam menciptakan budaya harmonis. Pertama, posisi ASN sebagai aparatur sipil negara, ia harus bersikap netral dan adil. Kedua, ASN juga harus mengayomi kepentingan kelompok minoritas. Ketiga, ASN harus memiliki sikap toleran. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, ASN harus memiliki sikap tolong-menolong. Kelima, ASN menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Keempat, loyal. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ciri atau karakteristik untuk mengukur loyalitas pegawainya. Pertama, taat pada peraturan, bekerja pada integritas, tanggung jawab pada organisasi. 4, kemauan untuk bekerja sama. Dan kelima, menjadi teladan bagi pegawai lain. Panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kelima adalah kolaboratif. Menurut Irawan 2017, kolaboratif adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor governance. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Mengapa kolaboratif? Karena untuk mencapai suatu tujuan organisasi, maka diperlukan sektor lain yang ikut berperan. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, adalah membangun kepercayaan dengan mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, adalah pengakuan saling ketergantungan, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi.
definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang kelima, menetapkan outcome bersama. Panduan perilaku kolaboratif yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.